Hingga Senin siang, KPU telah mengesahkan hasil suara Pilpres di 33 provinsi. Prabowo Gibran unggul di 31 provinsi, Anies Muhaimin menang di 2 provinsi, sementara Ganjar Mahfud belum mendapatkan suara terbanyak pada provinsi manapun. Iya, adapun 5 provinsi yang belum merampungkan rekapitulasi suara adalah Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Pertanyaannya, mengapa perolehan suara dari ketiga pasangan capres-cawapres itu begitu timpang satu sama lain? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pakar politik Burhanuddin Muhtadi dan juga Hanta Yuda. Selamat sore, assalamualaikum semuanya. Sore, Alfat. Baik, Waalaikumsalam. Saya ingin ke Prof. Burhan dulu. Prof. Burhan, ini memang hasilnya tidak jauh berbeda dengan hasil quick count kemarin begitu. Lalu mengapa pertanyaannya perolehan suara ketiga capres-cawapres ini begitu timpang? Masih banyak yang belum move on, masih banyak yang belum percaya begitu. Kenapa begitu jauh perbedaannya, timpangnya? Sebenarnya kalau kita mengacu pada survei beberapa lembaga sebelum pemilu seperti poll tracking atau indikator atau lembaga survei Indonesia, itu sebenarnya kita tidak perlu terlalu kaget dengan perolehan hasil Pilpres 2024. Karena satu yang paling mengemuka adalah kemampuan Prabowo Gibran untuk mendapatkan atau memonopoli kotel efeknya Presiden Jokowi. Jadi 80% menurut exit poll indikator di hari H masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, dan dari 80% mereka yang puas itu sebagian besar memilih Prabowo Gibran. Sebelumnya mereka yang puas ini terbagi dua, ada yang memilih Mas Ganjar, tetapi Mas Ganjar strategi politiknya yang dipicu oleh pilihan politik elit PD Perjuangan setelah Prabowo Gibran dipasangkan oleh KPU itu justru menyerang secara frontal. Jadi ibarat kolam besar mereka yang puas, Mas Ganjar justru beralih ke kolam kecil, yaitu mereka yang tidak puas. Nah sayangnya kolam kecil ini sudah ada yang punya, namanya Anies Baswedan. Jadi positioning ini yang menentukan mengapa Prabowo Gibran unggul telak. Padahal kita tahu dilihat dari sisi terutama strategi kampanye, kemudian gerakan atau manuver kampanye, memang Mas Anies maupun Mas Ganjar lebih lihai dan lebih lincah ya. Lebih banyak wilayah yang mereka datangi. Tetapi jangan lupa dalam kampanye Pilpres itu ada keterbatasan untuk menyapa seluruh pemilih. Jadi pemilih membutuhkan cue, membutuhkan sinyal. Dan sinyal itu mereka peroleh melalui positioning yang tepat. Dan itu didapatkan oleh Prabowo Gibran. Oke, jadi efek dari Jokowi ini memberikan suntikan elektoral yang begitu signifikan ya, kalau tadi Prof. Burhan menyampaikan. Kita mau menuju ke Mas Hanta. Dan itu menjelaskan ini. Dan itu menjelaskan mengapa Prabowo di 2 provinsi, yaitu di Aceh dan Sumatera Barat. Karena 2 provinsi ini memang bagian besar masyarakatnya tidak puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Jadi sesimpel itu. Oke, jadi efek Jokowi tadi ya. Oke, kita mau menuju ke Mas Hanta. Mas Hanta, sebelum kita bicara soal kenapa suaranya ini begitu jauh ya bedanya, kita mungkin fokus ke suara dari Prabowo Gibran. Kalau berdasarkan rilis KPU ini kan unggul di 31 provinsi. Tapi ada yang menarik, Mas Hanta. Ini suara dari Prabowo Gibran bisa kemudian unggul di provinsi yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng, misalnya Jawa Tengah. Itu kenapa? Apakah memang tadi karena faktor Jokowi seperti Prof. Burhan sampaikan atau ada faktor lain sebetulnya? Seperti apa Mas Hanta? Tentu multifaktor, tapi faktor pasti yang paling determinan, paling dominan saya kira sama dengan Mas Burhan tadi. Jadi satu, mengapa sebesar ini tingginya sebenarnya sudah diprediksi selain survei, juga bisa dilihat dari quick count pada 14 Februari, dari indikator poll tracking dan sebagainya, kemenangan sekitar 58-59%, dan sudah diprediksi pada hari itu, Prabowo Gibran kemungkinan hanya kalah di 2 provinsi, menang tipis di DKI dan menang cukup tebal di provinsi lainnya. Apa penyebabnya? Satu, karena Prabowo itu relatif berhasil mempertahankan basisnya, basis lamanya. Terutama itu terpotret dari Jawa Barat. Kita lihat kemenangan Jawa Barat kan lumayan tebal. Dan itu faktor Prabowo, bukan faktor Jokowi. Nah yang kedua saya ingin jawab pertanyaan tadi, adalah faktor di mana
Jokowi memberikan sumbangsi elektoral yang besar melalui ketika Prabowo mengambil Gibran sebagai Jokowi Junior sebagai cawapresnya. Maka basis-basis Jokowi itu bergeser, menyebabkan suara yang tadinya ke Ganjar Pranowo menjadi gembos. Jokowi berperan sangat determinan dalam menggeser, memindahkan pemilih Ganjar, kantong-kantong Ganjar ke Prabowo Gibran. Praksis sejak Gibran menjadi wakilnya Prabowo pada Oktober 2023. Itu faktor kedua. Itu tergambarkan dari Jawa Tengah atau basisnya Ganjar, Kadang Banteng dan sebagainya. Bukan hampir semua provinsi basisnya Ganjar itu bergeser menjadi basisnya Prabowo Gibran. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada faktor rekonsiliasi, fusi, gabungan keduanya. Faktor Prabowo masih bisa bertahan, faktor yang kedua adalah Jokowi, faktor Jokowi melalui Gibran tadi, itu tergambar dari Provinsi Jawa Timur sebagai gambaran 3 provinsi besar. Nah, perolehan suara dari Prabowo Gibran ini kan disumbang oleh separuhnya, 59 hampir 59% itu, perolehan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Nah, ini gambarannya. Nah, faktor ini selain tentu ada program populis, ada mesin politik, saya ingin meringkasnya, mungkin menyambung disampaikan oleh Prof. Burhan tadi. Baik. Pertama, ini karena gembosnya suara Ganjar. Siapa yang menggembos, yang memindahkannya itu faktor aktor elektoral namanya Joko Widodo. Itu yang menyebabkan Ganjar semakin kempes. Yang kedua, faktor Jokowi berarti. Yang kedua adalah faktor di mana Anies sulit tumbuh. Itu juga ditahan oleh approval rating Jokowi yang relatif stabil. Faktor ini yang menyebab Anies tidak bisa tumbuh, Ganjar gembos, dan yang ketiga, saya ingin merangkum 1 dan 2, faktor cawapres yang membuat Prabowo Gibran menjadi tinggi, yaitu Gibran. Faktor antaranya dan lebih kuatnya adalah faktor Joko Widodo yang melengkapi kekuatan Prabowo tadi. Itu saya kira 2 aktor elektoral raksasa, Jokowi dan Prabowo berkolaborasi, ditambah 3 kantong raksasa atau kantong terbesar Pilpres kita, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, yang menyebabkan menjawab mengapa mendapatkan suara signifikan pada 02. Baik, Anies sulit tumbuh dan gembosnya suara Ganjar. Kenapa kemudian kedua faktor ini sangat signifikan dalam pemilu kali ini? Nanti kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Kabar Petang.